Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam warga pemenang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zoonosis. Silahkan simak video sampai akhir ya, karena akan ada hadiah menarik bagi yang beruntung setelah mengisi link Google Form di akhir video. Nah, zoonosis merupakan penyakit menular dari hewan ke manusia, begitu juga sebaliknya. Tahukah kalian bahwa 80% penyakit pada manusia itu berasal dari hewan? Tentu saja angka ini menjadi perhatian kita untuk meningkatkan kesadaran dan pengendalian zoonosis. Nah, penyebab penyakit ini sendiri ada 3, yaitu virus, bakteri, dan parasit. Nah, virus sendiri ini ya seperti yang kita tahu virus pada umumnya kayak coronavirus, kemudian dari bakteri ada E. coli, ada salmonella, kemudian dari parasit sendiri ada berbagai jenis cacing. Nah, ada juga penyebab yang lain yaitu jamur, tapi secara umum garis besarnya itu kurang lebih 3 ini. Nah, yang pertama itu disebabkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, yang pertama itu adalah rabies. Nah, rabies ini atau nama lainnya ada penyakit anjing gila, hidrofobia, Lissa, Raynaud, atau Tolbert. Nah, rabies ini adalah penyakit infeksius akut yang disebabkan oleh virus dengan bentuk peluru yang memengaruhi sistem saraf hewan dari famili Rhabdoviridae. Nah, virus rabies dapat dipindahkan ke manusia lewat gigitan atau keterpaparan pada kulit luka atau lecet oleh air liur dari hewan yang terinfeksi. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri sudah dinyatakan bebas rabies melalui keputusan Kementerian Pertanian RI nomor 316/PK320/5/2017. Nah, di Indonesia sendiri sampai saat ini vektor utamanya ada 3, yaitu anjing, kucing, dan kera. Nah, gejala pada manusia sendiri itu bervariasi bergantung dari dosis virus yang masuk melalui gigitan, tempat gigitannya, dan keparahan dari luka gigitan. Nah, gejala yang terjadi itu demam, perasaan tidak tenang, sakit kepala, peningkatan produksi air liur. Kemudian, pada fase yang lebih parah itu bisa ada gangguan fungsi menelan, kejang, bahkan kematian. Nah, gejala pada hewan, awalnya hewan itu menjadi pendiam, kemudian suka bersembunyi di tempat dingin dan sunyi. Nah, kemudian bisa ada kesulitan menelan dan mengeluarkan air liur yang berlebihan. Kemudian pada fase yang lebih parah, bisa menjadi agresif dan bisa terjadi kelumpuhan. Nah, untuk penanganannya sendiri, jika terinfeksi atau tergigit oleh anjing yang diduga memiliki rabies, itu yang pertama pada manusia, itu bekas gigitannya harus segera dicuci dengan sabun, kemudian diberi vaksin anti rabies, sambil menunggu pemeriksaan anjing penggigitnya apakah dia terinfeksi rabies atau tidak. Kemudian dari hewannya sendiri, itu anjing penggigit dikarantina dan diamati selama kurang lebih 14 hari. Nah, apabila hewan tersebut mati, maka bagian otak anjing tersebut akan diperiksa lebih lanjut, seperti itu. Nah, untuk pencegahan rabies sendiri, itu yang pertama ada kontrol dan eradikasi terhadap urban rabies. Yang kedua, itu ada kontrol terhadap rabies pada hewan liar. Kemudian yang ketiga, pengawasan terhadap transport hewan sesuai petunjuk internasional. Yang keempat, prosedur vaksinasi pre dan post exposure atau sebelum dan terkena rabies, seperti itu. Nah, kita masuk ke penyakit yang kedua, yaitu avian influenza atau flu burung. Nah, kasus ini sempat marak ya di Indonesia terjadinya flu burung. Nah, avian influenza sendiri atau AI adalah penyakit pada hewan dan manusia yang disebabkan oleh virus AI tipe A dari berbagai galur atau strain, mulai dari yang kurang ganas sampai yang amat ganas. Virus AI galur tertentu dapat menular dari unggas seperti ayam, burung, itik, kepada mamalia, ke kuda, babi, anjing laut, bahkan dapat menular kepada manusia. Nah, di manusia sendiri gejala awalnya biasanya dengan peningkatan suhu, ada demam hingga 38 derajat, habis itu ada tandanya adalah seperti tanda influenza pada umumnya seperti batuk atau radang tenggorokan, kemudian bisa disertai dengan diare, muntah, kemudian sakit perut, nyeri dada, dan pendarahan dari hidung dan gusi, seperti itu. Nah, kemudian untuk di hewannya sendiri, pada unggas gejala klinik yang muncul sangat ringan sehingga sulit diketahui. Pada beberapa ekor unggas dapat ditemukan pembekakan
sinus infraorbitalis, konjungtivitis, sinusitis, dan kadang-kadang diare. Seperti bisa dilihat di gambar untuk gejala klinis pada hewannya. Nah, untuk pencegahan dan penanganannya sendiri, untuk mengatasi wabah avian influenza dengan dilakukan stamping out atau pemusnahan ayam pada peternakan terserang, dibandingkan dengan tindakan vaksinasi, karena dengan vaksin aktif karena dapat mengacaukan pengujian laboratorik. Nah, pada kasus AI untuk manusia biasanya diberikan antivirus. Melakukan desinfeksi terhadap kandang dan lingkungan sekitar. Terus kemudian semua desinfektan yang tersedia secara komersial dapat menginaktifkan virus pada konsentrasi yang direkomendasikan. Jadi sesuai takarannya jika menggunakan desinfektan. Kemudian hal ini akan membantu dalam melaksanakan langkah-langkah biosecurity di peternakan atau tingkat penetasan setelah wabah virus flu burung. Jadi untuk pengaturan biosecurity-nya silakan diperketat di bagian peternakan seperti itu untuk mencegah kontak virus dari luar masuk kembali ke peternakan. Nah, kemudian kita masuk nih ke penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, di sini ada kasus yang cukup terkenal, yaitu antraks. Ini menyerang umumnya pada hewan sapi seperti itu. Nah, nama lainnya sendiri itu ada malignant carbuncle atau Worcester disease atau radang pura atau radang limfa. Nah, penyakit antraks ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Setiap hewan yang mati dengan dugaan antraksis tidak boleh dilakukan otopsi. Karena tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir Bacillus anthracis mengubah bentuk menjadi spora. Nah, spora antraks ini dapat bertahan sampai 60 tahun di dalam tanah kering loh. Nah, spora juga tahan dalam waktu yang lama pada debu, kapas, bulu, kulit, serbuk tulang, pakaian, dan sebagainya. Jadi benar-benar diminimalisir untuk penyebarannya dan perubahan bakterinya menjadi spora seperti itu. Nah, untuk pada manusia, infeksinya biasa berawal dari hewan terinfeksi, dari produk hewan yang terkontaminasi, atau dari lingkungan yang terkontaminasi oleh spora antraks. Nah, penularan dari binatang ke manusia dapat pula akibat dari gigitan insekta yang bertindak sebagai vektor mekanik. Namun, kasus sejenis belum banyak dilaporkan. Nah, kemudian untuk gejalanya sendiri itu bentuk klinisnya ada 3 bentuk, yaitu bentuk cutaneous, pulmonari atau respiratorius atau saluran pernapasan, dan bentuk gastrointestinal dari pencernaan. Nah, bentuk cutaneous sendiri merupakan bentuk yang paling umum terjadi yang dikaitkan dengan adanya kontak dengan hewan terinfeksi. Biasanya ada kontak dengan karkas atau dari kulitnya atau dari bulunya seperti itu. Nah, gejala dari kulit yang terpapal diawali dengan gatal-gatal, terus ada papula atau jerawat di tempat bakterinya bertumbuh. Kemudian papula selanjutnya berkembang menjadi vesikel yang kemudian dikelilingi oleh bagian suram yang lebih dikenal dengan istilah black scar. Nah, pada umumnya lesi yang terbentuk ini tidak begitu sakit sehingga sebagian besar pasien tidak berobat ke dokter seperti itu atau tidak mendapat penanganan karena tidak ada rasa sakit itu. Nah, tapi kejadian ini jika tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan kematian. Seperti itu. Nah, bisa dilihat dari gambar, itu ada gambar luka di bagian daerah bawah dagu seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk pulmonari. Nah, gejala infeksi saluran pernafasan atas biasa. Nah, biasanya sekitar 3-5 hari berikutnya berkembang menjadi akut disertai dengan demam, shock, dan berakhir dengan kematian. Kemudian yang terakhir itu ada bentuk gastrointestinal, itu bentuknya muntah dan berak berdarah gejalanya. Nah, kemudian untuk hewan sendiri dia terbagi jadi 3 bentuk nih. Bentuk yang perakut, akut, dan subakut, serta bentuknya kronis. Nah, bentuk perakut sendiri biasanya terlihat pada hewan sapi, kambing, dan domba. Kejadiannya biasanya terlihat pada awal dari munculnya suatu wabah. Serangannya bersifat tiba-tiba yang diikuti dengan kematian. Jadi biasanya terjadi kematian mendadak pada hewan ternak. Nah, hewan terinfeksi menunjukkan tanda-tanda yang berhubungan dengan cerebral disusul dengan kematian secara mendadak. Nah, bentuk akut dan subakut umumnya terlihat pada kuda, sapi, dan domba. Gejalanya meliputi demam, penghentian pengunyahan, depresi, kesulitan bernafas, inkoordinasi, dan kematian. Nah, kemudian biasanya terjadi keluarnya darah dari lubang-lubang dan kadang-kadang terlihat seperti itu. Nah, antraks bentuk kronis dapat terjadi pada sebagian besar spesies yang peka seperti babi, tetapi dapat juga terlihat pada sapi, kuda, dan anjing.
Gejala utama dari antraks bentuk ini yaitu terjadinya penumpukan cairan pada daerah tenggorokan dan lidah. Dan sering terlihat adanya cairan berbusa yang keluar dari mulut hewan penderita. Nah, kematian hewan diakibatkan karena ini terjadinya karena kesulitan bernafas karena penumpukan cairan tadi di saluran pernafasan. Nah, untuk kontrolnya sendiri, untuk daerah bebas pencegahan dilakukan melalui tindak karantina berupa pelarangan masuknya hewan dari daerah tertular ke daerah bebas. Kemudian, pada manusia, kontrol dilakukan dengan pencegahan terjadinya kontak hewan terinfeksi dan produk hewan yang terkontaminasi. Hygiene terhadap lingkungan dan personal di mana produk hewan ditangani dan dianjurkan adanya perawatan medis terhadap lesi pada kulit. Jadi, dijaga lagi kebersihannya, kemudian jika ada lesi atau luka tadi, segera ditangani agar tidak semakin parah. Kemudian, pada hewan, pencegahannya terhadap antraks didasarkan pada adanya program vaksinasi. Hewan yang mati semestinya dikubur secepat mungkin pada tempat di mana mereka mati sebelumnya, dan lebih baik bila dilakukan incinerasi atau pembakaran. Nah, jalan lain adalah dengan cara mengubur mereka sedalam 2 meter dan selanjutnya ditutup dengan kapur. Kenapa seperti itu? Karena mencegah kontak bakteri dengan udara tadi. Jadi jika terkena udara, maka bakteri akan membentuk spora. Nah, spora itu yang bertahan sangat lama dan berbahaya, bisa menyebar kemana-mana dan bertahan di lingkungan biasa itu sangat lama gitu. Makanya dikubur sedalam itu dan diberi kapur untuk mencegah kontak dengan udara. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu disebabkan oleh parasit gitu. Parasit kan banyak banget, ada cacing, ada kutu, terus ada ektoparasit dan endoparasit. Nah, untuk kita yang bahas tuh yang paling umum itu yaitu Taeniasis atau cacingan. Nah, Taeniasis ini adalah infeksi cacing pita Taenia sp. Nah, yang berasal dari sapi atau babi pada manusia. Manusia merupakan induk semang definitif atau induk semang akhir cacing pita sapi. Sementara itu pada cacing pita babi, manusia dapat bertindak sebagai induk semang antara. Infeksi pada manusia berkaitan erat terhadap kebiasaan mengonsumsi daging yang mentah dan kurang cukup dimasak. Nah, gejalanya sendiri pada manusia itu yaitu kesakitan pada daerah abdominal atau perut, kemudian mual, habis itu kehilangan berat badan, kembung, diare atau konstipasi. Nah, kemudian merasa adanya pergerakan progloti di daerah analnya, bisa terasa gatal seperti itu atau ada sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian di hewan sendiri itu infeksinya secara eksperimental pada sapi dengan telur Taenia saginata dosis tinggi dapat mengakibatkan terjadinya demam, kelemahan, anoreksia, dan kekakuan otot. Nah, kematian dapat terjadi akibat miokarditis. Pada kasus tertentu, babi yang terinfeksi dapat menimbulkan terjadinya infeksi lain, seperti itu. Nah, untuk pencegahan dan penanganannya sendiri dari Taeniasis yaitu pemberian pendidikan kesehatan masyarakat dan treatment pada populasi dalam suatu wilayah endemik. Kemudian peningkatan hygiene perseorangan dan lingkungan di daerah pedesaan yang erat kaitannya dengan perkembangan pendidikan dan ekonomi. Nah, pendidikan kesehatan mestinya dilakukan secara kontinu dengan penekanan pada bahaya dari konsumsi bahan mentah atau daging yang kurang dimasak. Jadi penekanannya pada pengolahan daging. Nah, kemudian secara garis besar, gimana kita cara mencegah terjadinya zoonosis gitu, biar kita tidak tertular dari hewan dan juga tidak menularkan ke hewan. Seperti itu. Yang pertama, yaitu memantau kesehatan hewan peliharaan. Jadi teman-teman juga memiliki hewan peliharaan ternak atau hewan peliharaan biasa seperti anjing dan kucing, selalu dipantau kesehatannya seperti itu, apakah dia menunjukkan gejala agar bisa segera ditangani. Kemudian melakukan disinfeksi dan menjaga kebersihan kandang. Jadi jika yang memelihara hewan silakan dijaga kebersihannya untuk menjaga kebersihan dan mencegah pembentukan atau replikasi dari agen penyakit seperti virus, bakteri, dan parasit. Kemudian menggunakan masker, sarung tangan, dan alat pelindung lainnya jika sedang mungkin memegang hewan sakit atau gimana itu silakan menggunakan alat pelindung diri agar tidak tertular atau tidak terpapar. Seperti itu jika ternyata penyakit tersebut adalah penyakit zoonosis. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan mencuci tangan. Seperti kita dalam masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan untuk mencegah penyebaran penyakit. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah periksa ke dokter hewan dan vaksinasi. Silakan jika ada
hewan yang sakit segera dibawa ke dokter hewan agar dapat segera ditangani seperti itu, dan dilakukan vaksinasi secara teratur sesuai program hewan masing-masing agar terbentuknya imun tubuh dari hewan tersebut sehingga hewan tersebut tidak mudah terpapar dan tidak mudah menularkan penyakit ke hewan lain. Nah, sekian teman-teman materi tentang materi zoonosis. Semoga materinya bermanfaat dan jangan lupa isi link Google Form setelah ini. Kayak gitu. Nah, semoga kita selalu dihindari dan selalu dilindungi dari penyakit. Seperti itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk mencegah penularan dan pengendalian zoonosis. Terima kasih dan sampai jumpa.